buat kalian semua. Apa kabar? Selamat malam ya buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua, dimanapun kalian berada tentunya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua ya, sambil kita tap-tap layar, sambil kita share kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara rindukan mereka datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah merasa seperti orang kedua di dalam gereja. Ya, karena masih lajang, karena belum menikah. Seolah-olah pernikahan adalah tolok ukur kedewasaan rohani. Ya, setiap orang. Makanya orang berlomba-lomba, yang belum menikah pengen menikah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin mengingatkan kita semua bahwa masa lajang bukanlah ruang tunggu, ya. Bahwa masa lajang saudara bukanlah ruang tunggu, melainkan panggilan suci bagi setiap saudara-saudara yang ada di dalam masa lajang. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebelum manusia menciptakan istilah single, ya, Allah sudah merancang kehidupan kalian dengan tujuan yang mulia. Sehingga saudara dan saya sadar bahwa baik sendiri ataupun berdua, saudara itu sama saja. Semua untuk memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Ada seorang misionaris muda yang pernah berkata demikian, saya menolak lamaran karena Tuhan memanggil saya ke dalam atau ke pedalaman, ya, Afrika. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keluarganya marah ketika dia tahu ataupun mereka tahu, ya, anak ini akan pergi ke pedalaman Afrika untuk memberitakan Injil. Keluarganya marah, teman-temannya bingung dalam setiap kehidupannya. Tetapi 10 tahun kemudian, ratusan orang bisa percaya karena keputusannya. Saudara, apa yang dunia lihat sebagai kesendirian, Allah pakai sebagai senjata untuk kemuliaannya. Hari ini jika kalian lajang, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan kalian untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan di dalam hidup kalian semua. Gereja sering berkata, menikahlah, karena tidak baik manusia itu seorang diri. Tetapi tahukah kalian semua bahwa Yesus, Paulus, dan juga Maria Magdalena setelah pertobatannya, mereka hidup lajang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lajang, ingat baik-baik. Jika lajang adalah tidak baik, mengapa Tuhan mengizinkan beberapa hambanya, bahkan yang besar, tetap tidak menikah? Saudara mungkin perlu mengevaluasi kembali cara kita memandang panggilan ini dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, masa lajang seringkali dipandang sebagai fase tunggu di dalam setiap kehidupan kalian yang mungkin masih belum menikah. Atau bahkan ada kekurangan kalau kalian belum punya pacar, belum menikah. Bahkan di dalam gereja atau masyarakat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada hal-hal yang mengganggu hati kalian karena selalu ditanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Namun Alkitab menawarkan perspektif yang berbeda, teman-teman semua, bagi kalian secara khusus malam hari ini yang belum menikah. Masa lajang adalah panggilan ilahi yang mulia, yang sama bernilainya dengan pernikahan. Ketika dijalani dengan tujuan dan kekudusan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari kita belajar bagaimana hidup lajang, bukan sekedar status. Bukan karena kita nggak bisa dapetin pacar, jodoh dan lain sebagainya. Tetapi karena kesempatan di dalam masa lajang kita untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita belajar lajang adalah panggilan, bukan keterbatasan.
Saya berharap supaya semua orang seperti saya, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Rasul Paulus yang hidup lajang menyebut masa lajang sebagai karunia. Kata karunia Bapak Ibu Saudari adalah karisma, yaitu anugerah Tuhan untuk tujuan tertentu. Jadi kalau Paulus menggunakan kata lajang ini atau masa lajang itu sebagai karunia, karisma, yang berarti anugerah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada anugerah Tuhan untuk tujuan tertentu ketika saudara masih lajang. Yang masih lajang katakan amin. Ya. Lajang adalah panggilan, bukan keterbatasan. Saudara, Yesus sendiri menegaskan bahwa ada orang yang diciptakan demikian oleh karena kerajaan Allah. Ada orang yang diciptakan demikian oleh karena kerajaan sorga. Matius 19 ayat 12. Saudara, jika kalian lajang saat ini dalam kehidupan kalian, terimalah ini sebagai bagian dari rencana Allah. Terimalah ini sebagai bagian dari rencana Allah. Jangan biarkan tekanan sosial membuatmu merasa kurang. Amin. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan tekanan sosial membuatmu merasa kurang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata Yunani tadi karisma menekankan bahwa lajang sekali lagi adalah anugerah khusus, bukan sekedar status sosial. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, jemaat Korintus hidup di dalam budaya yang terobsesi dengan seksualitas. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 saudara akan mendapatkan kisah demikian. Paulus menyeimbangkan dengan menunjukkan bahwa kontrol diri itu adalah karunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan Tuhan Yesus di dalam Matius 19 ayat 12, Yesus membedakan 3 jenis orang lajang. Pertama karena lajang bawaan, itu karena faktor biologis. Yang kedua karena lajang paksa, karena keadaan, ya orang tidak menikah ya karena keadaan ada saja, karena mungkin dia bekerja menghidupi keluarga besarnya, tiba-tiba sudah umur tertentu, udah umur 40 lalu belum menikah ya karena keadaan, ya itu lajang paksa. Ada juga lajang sukarela demi kerajaan Allah, yaitu ada panggilan rohani dalam setiap kehidupannya. Aku tidak akan menikah demi kerajaan Allah. Dan saudara, banyak orang mendapatkan panggilan seperti ini ketika mereka menjadi hamba Tuhan. Ya khususnya di Katolik juga sama. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada suster-suster ya yang memberikan hidupnya, wanita-wanita yang memberikan hidupnya sebagai pelayan-pelayan Allah. Demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan, ada yang tidak menikah secara sukarela demi kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua yang masih muda, ingat baik-baik, lajang bukan kutukan. Lajang bukan ketidaklayakan, tetapi salah satu cara memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Jadi jangan pernah malu dengan kondisimu yang masih lajang. Diuber-uber sama orang, yang lain menikah. Aduh teman saya udah pada nikah. Terus kemudian, aku juga mau ikutan nikah. Sehingga saudara dan saya ya jadi mengejar cinta yang tidak berkualitas. Buat apa Pak Bu menikah juga, pada ujungnya malah saling menyakiti satu dengan yang lain. Saudara, tolaklah stigma bahwa lajang ini bukanlah kutukan, lajang ini bukanlah ketidaklayakan, tetapi cara Allah memenuhi bumi ini dengan kemuliaannya. Saudara, Paulus memakai masa lajangnya untuk misi lintas budaya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 saudara akan menemukan bagaimana Paulus memakai setiap kehidupannya, memakai masa lajangnya Bapak Ibu Saudari untuk misi. Tidak ada waktunya untuk mengejar wanita dan lain sebagainya, tetapi dia punya misi lintas budaya.
Saudara, bahkan dia punya misi ya di dalam perjanjian baru, surat-suratnya, bahwa Tuhan punya tugas khusus dalam kehidupan Paulus untuk membentuk setiap jemaat-jemaat yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Jadi yang pertama, mari sama-sama sadari bahwa lajang merupakan karunia. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lajang merupakan karunia. Karena ada panggilan di sana di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi orang-orang yang hidup lajang, ada keunggulan strategis ketika saudara dan saya hidup lajang. Dalam 1 Korintus 7 ayat 32 dikatakan orang yang tidak menikah memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Saudara, orang yang tidak menikah itu fokusnya tidak terbagi. Karena dalam budaya Yahudi pernikahan adalah kewajiban sosial. Jadi ketika saudara dan saya menikah, saudara pasti mau tidak mau fokus kamu terbagi antara melayani Tuhan, melayani pasangan saudara. Belum kalau lagi bad moodnya datang dan lain sebagainya. Tetapi Paulus seorang Farisi saudari memahami bahwa nilai-nilai pernikahan, dia menunjukkan bahwa lajang memungkinkan orang juga terlibat total dalam peperangan-peperangan rohani. Paulus menyadari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun dalam konteks Yahudi pernikahan adalah kewajiban sosial, tetapi dia memilih untuk lajang. Sehingga saudari dia melibatkan total dirinya untuk pekerjaan-pekerjaan Allah, untuk misi-misi Allah dalam setiap kehidupannya. Saudaraku, gunakanlah waktu yang ada dalam masa lajang saudara untuk pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter, melatih dirimu untuk mencari Tuhan atau melayani Tuhan dengan radikal. Punya jiwa misi supaya saudara dalam masa lajang saudara ya tidak membuang-buang waktu untuk mencari cinta yang salah dalam setiap kehidupan saudara. Biarlah saudara gunakan itu semua untuk pembentukan karakter hidupmu. Temukan kebahagiaanmu sebelum menikah. Sehingga ketika nanti saudara Tuhan izinkan kalian menikah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalian bisa berbagi kebahagiaan itu kepada orang-orang di sekitarmu, khususnya pasanganmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, alokasikan baik keuangan yang engkau miliki untuk proyek kerajaan Allah. Jangan habiskan ya keuanganmu, materimu untuk hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi biarlah engkau alokasikan keuanganmu untuk proyek kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kalian semua yang masih lajang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maksimalkanlah masa lajang untuk melayani Tuhan, untuk hidup di dalam ladang misi. Tuhan memberikan misi kepada setiap hati orang-orang yang rindu untuk mengasihi Tuhan. Sama Tuhan memberikan misi ke dalam kehidupan Maria ketika ada bayi Yesus di dalam kandungannya. Saudara, biarlah saudara memakai masa lajang untuk karya penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kehidupan orang-orang di sekitar saudara. Ini yang kedua. Ketika hidup lajang, saudara, itulah keunggulannya. Bagaimana saudara dan saya bisa memfokuskan, memusatkan perhatianmu kepada perkara-perkara Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara mau memiliki hidup berkualitas di masa lajang, saudara hiduplah di dalam kekudusan dan kemurnian. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-9. Lebih baik kawin daripada hangus oleh nafsu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata terbakar di sana dalam bahasa Yunaninya pirostai, ya, atau hangus tadi pirostai. Nah, istilah ini menggambarkan Bapak Ibu Saudari bahwa ada nafsu yang tak terkendali di dalam diri orang-orang muda, khususnya mereka yang belum menikah. Makanya dikatakan, ya, lebih baik menikah daripada hangus oleh nafsu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam masa lajang saudara, biarlah saudara boleh hidup di dalam kekudusan. Ada pengendalian diri, supaya saudara jangan nafsu, jangan hangus oleh nafsu.
Pacaran mulai membelai-membelai, mulai pelukan-pelukan, ya, dari pelukan-pelukan memegang hal yang lebih dalam lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, terus sampai akhirnya saudara terbakar oleh nafsu. Kemudian padahal belum menikah, sudah melakukan hubungan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan hubungan seks di luar nikah. Lalu kemudian saudari, ya, ada masalah. Akhirnya pasangan saudara meninggalkan saudara. Tapi sudah terlanjur, sudah memberikan tubuhmu kepada orang demikian. Padahal bukan suamimu. Yang rugi siapa? Kebanyakan yang besar yang rugi wanita, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan sampai saudara dan saya, kalau saudara pacaran, ya, memiliki nafsu yang tak terkendali. Khususnya perempuan-perempuan muda. Jagalah hidupmu, jagalah tubuhmu. Ya, supaya jangan sampai ada orang yang sayang sama kamu, sayangnya terlalu berlebihan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau dia sayang sama kamu, dia harus jaga tubuhmu sampai di pernikahannya. Jangan sampai dia mengutak-ngatik tubuhmu, khusus kaum perempuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kekudusan ketika saudara dan saya mengisi masa lajang. Ada kekudusan di dalam kemurnian. Bapak Ibu, saudara-saudari, atau teman-teman semua yang masih lajang dalam kehidupan kalian, ada panggilan untuk hidup di dalam kekudusan. Kata kekudusan di sana adalah hagiasmos, yaitu perintah kekudusan yang berlaku untuk universal, buat universal. Ya, orang-orang lajang dipanggil untuk mengembangkan kedisiplinan rohani ini. Bukan hanya buat orang-orang pada saat itu, jemaat-jemaat Korintus. Tetapi saudari, hagiasmos, kekudusan ini berlaku, atau perintah ini berlaku universal. Kekudusan ini bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi dimanapun saudara berada, sebelum saudara menikah, saudara harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Baik saudara yang di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Amerika. Terkadang budaya barat itu mempengaruhi. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara lihat saja pemain-pemain sepak bola itu. Mereka sudah punya anak, beberapa anak baru menikah. Ya, kemarin kalau tidak salah ada pesepak bola yang baru meninggal dari Portugal. Ya Bapak Ibu Saudari, baru menikah. Tapi itu saya kaget, udah punya beberapa anak. Oh iya, ternyata memang di Eropa seperti itu. Mereka bisa menjalani hubungan pacaran, ya, lalu kemudian memiliki anak. Baru setelah itu diberkati, baru menikah. Wah, ini terbalik dengan apa yang firman Tuhan sampaikan, Bapak Ibu Saudari. Tapi itulah budaya mereka. Dan kita di Asia jangan ikut-ikutan dalam setiap kehidupan mereka. Saudara ingat baik-baik, perintah kekudusan berlaku universal. Orang lajang dipanggil untuk mengembangkan disiplin rohani. Karena Yesus pun mengalahkan pencobaan di padang gurun. Itu sebagai model penguasaan diri. Jadi kalau saudara masih persiapan menikah, atau saudara mungkin ada di dalam masa-masa lajang, milikilah penguasaan diri. Ya, jangan obral hati saudara, cinta saudara. Dulu waktu muda umur 20, wah jual mahal. Umur 25 masih tetap jual mahal. Umur 28 lirak-lirik belum ada yang pas. Karena masih tinggi. Ya Bapak Ibu Saudari, ya, punya doa-doanya, nanti kalau aku punya pasangan harus begini, harus begitu, harus begono dan lain sebagainya. Nanti udah umur 30-an kok belum datang-datang, mana dia nih Tuhan. Nanti sudah umur hampir 40, saudara mulai diskon, obral, besar-besaran. Siapa aja yang mau, siapa aja yang mau. Ya saudara mulai diskon. Walaupun yang tidak seiman yang mau, ayo datang. Saudara jangan demikian. Ya, miliki penguasaan diri dalam setiap hidup saudara. Walaupun saudara tidak menikah pun saudara bisa bahagia di dalam Tuhan. Saudara, mari saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua. Belajarlah untuk benar-benar berjalan di dalam kekudusan dan kemurnian. Ketika saudara menanti, ya, dalam masa lajang saudara, jangan mengobral, jangan Pak Bu. Bahagialah ketika saudara masih lajang dan sendiri. Yang setuju katakan amin. Haleluya.
Ya, Bu Arin. Haleluya. Atau Kak Arin, God bless you. Semangat selalu ya. Yang masih lajang nih ya. Ini cocok banget buat kalian semua. Jadi saudara kalau punya teman-teman lajang, masih pacaran dan lain sebagainya, kasih mereka ajak nonton channel Pastor Deso setiap hari. Supaya mereka bisa mengisi masa lajangnya. Ya, jangan suka menyendiri. Lagi pacaran sendiri-sendiri. Ya eksklusif. Ya ke kebun, ke lapangan yang gelap-gelap. Ngapain gelap-gelap? Nanti banyak kuntilanaknya di sana Pak Bu. Ya, banyak setannya di tempat-tempat gelap. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau pacaran jangan di tempat gelap. Cari di tempat-tempat terang. Jangan suka sembunyi-sembunyi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Yang keempat, teman-teman semua, saudara bisa hidup berkualitas di masa lajang. Karena saudara memiliki masa depan di dalam Allah untuk melakukan kehendaknya. Di dalam Mazmur 55 ayat 23 dikatakan demikian. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menasihati jemaat untuk hidup di dalam kesadaran akan kedatangan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Tetapi pemazmur juga mengingatkan, saudara serahkan kuatirmu kepada Tuhan, Dia akan memelihara masa mudamu. Jangan takut, apalagi urusan jodoh, jangan takut. Banyak orang-orang yang terjebak di dalam pernikahan mereka. Kalau saudara mungkin tanya sama orang-orang yang menikah itu, Pak, Bu, Bapak Ibu mau menikah atau sendiri aja? Mungkin banyak juga jawabannya yang mau sendiri. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin. Cek one. Satu. Haleluya. Kembali lagi Bapak Ibu saudari, maaf ada gangguan sedikit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus menasihati jemaat untuk hidup di dalam kesadaran akan kedatangan Tuhan. Biarlah hidup lajang, mengingatkan gereja untuk tidak terikat kepada setiap hal-hal dunia. Hidup lajang mengingatkan saudara dan saya untuk tidak terikat kepada setiap kehidupan dunia ini. Saudara, ada providensia Allah, ada penyediaan Allah dalam hidupmu, dalam masa-masa lajangmu. Kisah Rut itu menggambarkan bagaimana Rut setia dalam pengiringannya akan Allah. Walaupun saudari dikasih oleh Tuhan, dia ditinggal oleh suaminya, ya, ditinggal mati. Tetapi Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, dia mengikuti Naomi dengan setia. Dan dia menjadikan masa lajangnya untuk melayani Allahnya Naomi. Dan juga melayani mertuanya. Sampai satu ketika Tuhan memberikan pribadi yang tepat, yaitu Boas. Di dalam setiap kehidupan Rut. Kalau dilihat lagi Rut ini Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan, ternyata garis keturunan Rut Bapak Ibu saudari, saudara itu bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam masa tunggu, dalam masa penantian, termasuk Yusuf. Walaupun sudah dihadirkan wanita yang punya pengaruh, ya, istrinya Potifar, Tante Poti namanya Bapak Ibu saudari. Tante Poti sudah dihadirkan dalam kehidupan Yusuf. Mana ada istri pejabat jelek Bapak Ibu saudari? Istri pejabat itu biasanya cantik-cantik. Karena perawatannya manikur, pedikur di mana-mana, setiap minggu berapa kali. Istri pejabat itu cantik-cantik, termasuk Tante Poti ini. Tetapi Yusuf Bapak Ibu saudari, dia lari ketika ada godaan itu. Saudara, Yusuf lari ke belakang. Bagaimana dengan saudara dan saya ketika ada godaan demikian? Larinya ke belakang atau ke depan? Ya Bapak Ibu saudari, doa saya saudara lari menjauh. Ya kabur Pak Bu. Dan ini menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam masa tunggu. Baik dalam kehidupan Rut, baik dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu saudara-saudari, janganlah kita tergesa-gesa. Karena Tuhan sedang membentuk karakter kita semua. Dahulu sebelum membawa pasangan saudara,
Tuhan sedang membentuk karakter saudara terlebih dahulu. Ingat baik-baik, sebelum saudara membawa pasangan saudara, biarlah karaktermu diperbaiki. Saudara jangan sampai menikah terus kemudian berantem. Waduh, bisa nggak ngomong-ngomongan bertahun-tahun. Nah itu karakternya buruk Pak Bu. Kenapa nggak bisa saling memaafkan, saling mengampuni? Kenapa jadi diam-diaman? Ada orang-orang tertentu yang menikah, lalu kemudian baru tahu karakter asli pasangannya di pernikahan. Ternyata gila, ternyata stres, ternyata tukang pukul, ternyata tukang mabuk dan lain sebagainya. Baru tahu di pernikahan. Padahal waktu pacarannya bawa mobilnya bagus dan lain sebagainya. Tetapi itu semua menipu Pak Bu. Makanya saudara, saya kasih tahu lagi, ketika saudara mau menikah nanti, lihatlah bibit bebet bobotnya. Tetapi kalau saudara tidak menikah, Tuhan merindukan saudara membentuk karakter saudara terlebih dahulu sebelum membawa pasangan saudara. Ya, ingat baik-baik. Ada penyerahan total ketika saudara dan saya dalam kehidupanmu, khususnya di dalam kesendirian saudara. Saudara percaya bahwa rancangan Allah lebih baik dari setiap rencana-rencana yang sudah kau bangun. Saya hanya mau mengingatkan, jangan tergesa-gesa memilih pasangan hidup. Lihat bibit bebet bobotnya. Jangan saudara membeli kucing dalam karung. Saudara tidak pernah tahu hidupnya. Saudara tidak pernah tahu ketika dia marah seperti apa. Saudara tidak pernah tahu bagaimana dia di dalam setiap mengelola hati. Mungkin masih kepahitan. Hati-hati dengan orang-orang demikian. Saudara harus kenal latar belakang keluarganya, pendidikannya. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan jomplang. Mungkin saudara tamatan S1, S2 menikah sama tamatan SD, tamatan SMP. Ya tapi yang penting cinta Pak Pendeta. Iya sih, yang penting cinta. Tetapi ada perbedaan pengetahuan antara saudara yang tamatan SD sama tamatan kuliah. Ada perbedaan Bapak Ibu Saudari dalam pengetahuan. Dan ini sulit nanti dalam pernikahan. Karena yang kuliah dia pakai otak, pakai pikiran. Yang ini saudara karena nggak pernah sampai jenjang tertinggi, saudara agak sulit memposisikan, menyeimbangkan dalam pernikahan. Makanya carilah pasangan yang takut akan Tuhan, yang sepadan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan sampai tergesa-gesa dalam hidupmu. Dan saudara persiapkanlah dirimu multidimensi dalam kehidupan saudara. Ada persiapan rohani. Saudara perlu dewasa sebelum menikah. Persiapkan dalam masa-masa lajangmu, sehingga saudara dan saya bisa dewasa secara rohani. Ada kedewasaan buah roh yang saudara harus tampilkan. Ada penguasaan diri, ya, ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara bisa tambahkan itu dalam hidup saudara. Jangan sampai saudara menikah sama orang yang tidak dewasa. Atau mungkin saudara sendiri yang tidak dewasa, terlalu kekanak-kanakan. Ya, nanti marah dikit ngambeknya bisa berhari-hari. Ngambek dikit gak mau berdoa. Ngambek dikit gak mau ke gereja. Ngambek dikit gak mau Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dewasalah dalam masa lajang. Jangan suka marah-marah dalam setiap kehidupanmu. Kalau engkau suka marah-marah, saudara kendalikan amarahmu. Kalau engkau masih suka meledak-ledak dalam masa mudamu, kendalikan itu semua. Itu tanda bagaimana saudara bisa mengisi setiap masa lajangmu dengan kedewasaan. Ya, rohani semakin bertambah. Inilah kesiapan multidimensi yang saudara harus persiapkan dalam masa lajangmu. Belum lagi sisi emosional. Bagaimana saudara bisa mengelola konflik dengan orang lain. Yang mengelola konflik dengan mungkin orang tua, dengan pasangan, dengan adik. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai saudara menikah tetapi saudara masih nyimpan konflik bertahun-tahun dengan anggota keluarga saudara yang lain. Nanti kalau terjadi konflik dalam pernikahan, saudara bisa copy paste itu. Bisa copy paste loh hal itu dalam hidup saudara. Ketika pasangan melukai,
Karena saudara punya pengalaman masa lalu, saudara jadi ikut. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan. Hati-hati dengan demikian. Makanya saudara, milikilah kemampuan untuk mengelola konflik dalam masa lajang saudara. Termasuk bagaimana kesiapan multidimensi selain perkara rohani, selain perkara emosional. Yang ketiga, perkara finansial. Jangan lupakan finansial saudara. Ini menjadi penata layanan yang baik. Makanya kalau ada gereja tertentu, bahkan kalau saya dalam konseling pernikahan, saya tanya pasangannya, kamu sudah bekerja atau belum? Pak pendeta, aku mau menikah. Yang saya tanya calon suaminya, bekerja apa? Sudah bekerja belum? Kalau belum, kerja dulu. Ya, kamu mau hidupi keluargamu dengan apa? Dengan cinta. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan dengan cinta, tetapi dengan tanggung jawab. Gak ada orang yang berhasil dalam pernikahan mereka menghidupi keluarga mereka dengan cinta. Cinta itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan bisa lisut, ya, bisa layu dalam perjalanan pernikahan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara persiapkan, makanya saya bilang, baik rohani, emosional, termasuk finansial. Ada orang-orang tertentu yang memang mempersiapkan, harus sudah punya rumah dulu, harus punya pekerjaan yang baik dulu, dan lain sebagainya. Itu bagus. Tapi jangan lupa, saudara tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Dalam apa? Dalam masa lajang saudara. Ya, sehingga kalau nanti memang tidak ada yang Tuhan hadirkan dalam hidup saudara, saudara tetap happy dalam masa lajang saudara, sampai saudara menutup mata. Saya pernah punya pengalaman, ada oma-oma, ini udah almarhum Pak Bu, yang bagaimana dia mengisi masa mudanya, ya. Dia pernah jadi kepala sekolah di satu tempat, nggak menikah. Sampai oma-oma, ya dia tidak menikah. Tapi dalam masa-masa di mana dia bekerja dan lain sebagainya, ya sampai di masa tuanya, dia mendukung, membantu keluarganya yang ini, keluarganya itu, anak saudaranya, anak kakaknya, anak adiknya, dia bantu untuk kuliah, dia bantu untuk sekolah. Bapak Ibu, saudara-saudari, itu kebahagiaan. Ketika saudara dapat seperti itu, melayani hati Tuhan lewat hidup saudara, lewat materi yang saudara miliki. Bapak Ibu, belum tentu kalau saudara punya pasangan bisa demikian. Ya, belum tentu. Ntar berantem, lu bantu keluarga lo doang, keluarga gua kok gak dibantu gitu Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau saudara bantu keluarga, nanti ada yang komplain. Kalau nikah kan harus ditanya dulu sama pasangannya. Tapi kalau sendiri nggak perlu nanya, tanya Tuhan saja. Tuhan, aku mau mendukung ini. Ya sudah, didukung Pak Bu. Ya, jadi saudara bisa mengisi, ya, setiap masa-masa lajang saudara tetap menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Seperti Oma yang tadi saya sampaikan, sampai masa tuanya dia tidak menikah dan dia menutup mata tidak menikah. Tetapi ingat, ia mengisi dengan menjadi berkat. Tapi ada juga orang yang Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dari mudanya, ini opa misalkan, ini orang dari mudanya sesuka sesama jenis Pak Bu, pria, sampai tuanya masih juga lo bisa suka, sesuka juga. Jadi hati-hati dengan orang-orang demikian. Sama-sama lajang, tetapi yang satu mengisi lajangnya Bapak Ibu Saudari dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan sampai masa tuanya, itu dosa itu nempel Pak, menjadi seorang gay. Ya, makanya dia menyendiri. Tapi ada juga orang yang menikah, dia sebenarnya gay. Ya Saudari, dia sebenarnya sesuka sesama jenis. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dia menikah untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian orang. Dia menikah, Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi sebenarnya dia punya kelainan. Dia tidak suka sama wanita, dia suka sama pria. Ada demikian Pak Bu. Dan saya sudah menemukan kisah-kisahnya di dalam setiap kehidupan orang-orang demikian. Sedih Pak Bu. Hati perempuannya pasti sedih ketika menemukan suami model demikian. Tapi apa boleh buat? Dia sudah menikah. Tinggal saudara berdoa saja di hadapan Tuhan. Mau saudara berpisah, mau saudara tetap mendoakan dan lain sebagainya. Mau saudara mungkin tidak satu rumah.
Ya saudara doakan di hadapan Tuhan. Langkah apa yang sebaiknya harus diambil kalau sudah terjadi hal-hal demikian. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi mari ketika saudara ada di dalam masa lajang, ingat baik-baik ada panggilan untuk berbuah. Yang penting bukanlah menikah atau tidak menikah, tetapi apakah engkau melakukan kehendak Allah dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Jadi bagi orang-orang yang lajang, ingat baik-baik, jadilah suara nabi di dalam setiap gereja, dalam setiap keluargamu yang sering mengabaikan panggilannya. Jadilah suara nabi Bapak Ibu Saudari, mengingatkan mereka dalam kasih Tuhan, supaya mereka tidak mengabaikan panggilan mereka di dalam Tuhan. Gunakan kebebasanmu untuk menginvestasikan hidupmu untuk perkara-perkara kekal. Jadi kalau kalian masih lajang, kalian masih bebas memilih. Tapi ingat, ada panggilan untuk berbuah bagi kalian yang masih lajang. Saudara, hargailah ya setiap orang-orang yang lajang. Mungkin dirimu juga yang masih lajang. Hargai hidupmu. Ya, jangan tangisi. Ada juga orang yang datang atau mungkin chat Pastor Deso, Pastor, kalau saya kok nggak ada yang suka sama saya berhubungan dengan orang tapi orang itu habis itu menjauh dan lain sebagainya. Saudara, hargai ya hidupmu, hargai. Kalau engkau masih lajang, itu sebagai tempat di mana Allah rindu memakaimu lebih dan lebih lagi, supaya saudara semakin berguna bagi kerajaan Allah dalam setiap kehidupanmu. Bukan untuk calon pasanganmu, tetapi bagi kerajaan Allah. Ingat baik-baik, sediakan wadah pelayanan yang sesuai. Saudara ikut terlibat di dalam setiap pelayanan-pelayanan di dalam gereja, baik pelayanan misi, baik ke daerah mungkin, pelayanan ke orang-orang yang tidak mampu, ke panti asuhan. Ikut misi gereja, ya, saudara ikut misi gereja, ikut terlibat untuk melayani pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Mungkin saudara bisa mengajar, menjadi koordinator di satu tempat untuk melayani orang-orang di mana saudara punya hati untuk melayani. Mungkin di sekolah minggu, mungkin di kaum remaja, pemuda. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saudara sebagai pemegang diakonia gereja dan lain sebagainya. Saudara, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa saudara malam hari ini kita diingatkan, Tuhan tidak meminta kita, ya khususnya saudara yang masih lajang, untuk segera menikah. Dia meminta kalian untuk hidup sepenuhnya baginya, apapun statusmu. Jika kalian masih lajang, jadilah lajang yang radikal bagi kerajaan Allah. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Jika satu hari kalian menikah, jadilah pasangan yang memuliakan Tuhan bersama dengan calonmu nanti kelak. Tetapi kalau sekarang saudara di channel ini saudara masih belum menikah, bagi Bapak Ibu khususnya yang masih lajang, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan dalam doa-doamu, Tuhan, pakai masa lajangku untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga saudara dan saya di dalam masa lajangmu, saudara nggak gerasak gerusuk cari pasangan, ya. Saudara nggak gerasak gerusuk, ya, cari pasangan, mempercantik diri, memperkeren tubuh dan lain sebagainya. Ya, baik yang pria, baik yang wanita. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pakailah masa lajangmu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani generasi mungkin di bawah saudara. Sehingga saudara nggak ada pikiran saudara untuk aneh-aneh. Aduh, kenapa saya belum pacaran ya? Kenapa saya belum menikah ya? Yang nikah saja mungkin berpikir, kenapa saya nggak lajang ya waktu itu ya? Gitu Bapak Ibu Saudari. Yang nikah mungkin berpikir begitu. Aduh, kalau bisa saya lajang aja, kalau bisa dia cepat mati dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi yang lajang bersyukurlah. Saudara belum punya tanggungan banyak dalam hidupmu, sehingga saudara bisa mendukung pekerjaan Tuhan secara total. Ya, jangan masih lajang banyak cicilan Pak Bu, main pinjol lagi, main judol lagi, jangan. Ya, bisa gila kau terhadap hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena engkau memuaskan keinginanmu,
dengan kau pinjam. Kalau kau main judi, saudari, nggak akan bisa kaya dari judi. Tidak akan pernah bisa. Kau dijebak banyakan besar, kalah Pak Bu. Ya namanya juga bandar, nggak maulah dia kalah. Dia maulah saudara dikasih menang dulu 1-2 kali. Habis itu dihabisin harta saudara. Masukin lagi, top up lagi. Akhirnya dipermainkan pikiran saudara. Akhirnya hilang. Saudara jual barang-barang yang di rumah. Jual barang-barang apa yang ada di rumah. Motor, mobil, rumah. Dan akhirnya yang kasihan adalah keluarga saudara. Kalau saudara punya keluarga. Kalau saudara masa muda saudara ya udah seperti itu. Saudara bertobat. Ya. Jangan sampai saudara orang tuamu gelisah oleh karena sikap-sikapmu model demikian. Banyakan peleternya, bayarnya susah. Lalu kemudian kebanyakan main judinya. Ya Bapak Ibu Saudara, harta di rumah habis dijual-jualkan. Belum lagi yang narkoba dan lain sebagainya. Saudara, saya mau mengajak kita semua, ayo isi masa mudamu dengan hal-hal yang berkualitas. Kalau saudara orang Kristen, masa mudamu isilah dengan melayani Tuhan, dengan hidup kudus, dengan hidup benar. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah malam hari ini kami menanggalkan semua tekanan-tekanan dunia, semua stigma, semua keraguan. Kami menerima panggilan kami apapun itu. Kami tahu itu sebagai anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Baik kami menikah ataupun lajang. Bapakku, aku berdoa bagi setiap kami yang masih lajang. Penuhilah mereka dengan hasrat akan kerajaan Tuhan. Bukan hasrat cinta, tetapi hasrat akan kerajaan-Mu, melayani-Mu, mencintai-Mu ya Tuhan Yesus. Aku berdoa bagi yang merindukan pasangan, beri mereka kesabaran, beri mereka iman. Karena aku yakin dan percaya ada penyediaan Allah dalam hidup mereka. Ya Bapakku, terima kasih. Jadikanlah kami semua sebagai anak-anak-Mu. Mungkin kami gereja yang tidak menilai dari status pernikahan. Mungkin juga kami keluarga yang terkadang kalau kami melihat ada orang-orang yang belum menikah, kami selalu tanya kapan nikah. Tapi pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan, biarlah kami tidak menilai dari status pernikahan, tetapi dari kesetiaan kepadamu dalam setiap kehidupan mereka semua. Biarlah hidup kami semua ya Tuhan, lajang atau tidak, kami memberikan persembahan hidup kami sebagai persembahan yang kudus. Seluruh tubuh kami, seluruh keberadaan kami, di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua yang masih hidup lajang dapat mengubah dunia, dapat mengubah Indonesia, dapat mengubah komunitas kami, dapat mengubah keluarga demi keluarga kecil kami semua. Dan kami mulai dari rumah kami. Terima kasih ya Bapakku buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu semakin meneguhkan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Tuhan, aku juga berdoa, sertai mereka dalam istirahat mereka malam hari ini. Rahmati mereka semua, sehingga hadirat Tuhan menjaga setiap kami. Malaikat-malaikat pelindung-Mu menjaga setiap rumah ya di mana kami tinggal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bangunkan kami kembali esok pagi dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur malam hari ini buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh